Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang Allah muliakan, pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa bertatap muka dengan para jamaah antum semua. Yang pertama kali saya berkunjung di kota Bali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua dalam pertemuan ini. Teman-teman jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, innal iman la yasraq kama yasraqus saud. Iman itu bisa usang sebagaimana baju, pakaian juga bisa usang, tua dan lapuk. Fajaddidu imanakum, maka perbaharuilah iman kalian. Perbaharuilah iman kita. Dan di antara tips yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbarui iman kita adalah agar senantiasa lisan kita itu dibasahi dengan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai zikir. Selain dia sebagai zikir, dia juga bisa menguatkan iman kita, memperbarui iman kita, dan kalimat yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Nabi Musa alaihi salam datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, ya Rabbi, allimni kalimatan ad'uka wa azkuruka biha. Tuhanku Allah, Nabi Musa yang turun kepadanya kitab Taurat, yang turun padanya kitab apa? Taurat, yang disebut dengan perjanjian lama, kitab yang orisinil,
Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Wahai Rabb, ajarkanlah kepadaku satu kalimat yang dengan kalimat itu saya berdoa kepadamu dan mengingat berzikir padamu." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha." Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Rabb, semua manusia menggunakan kalimat ini, berzikir dan berdoa dengan kalimat ini. Jadi Nabi Musa ini pengen sebuah kalimat yang istimewa, yang khusus, beda dengan yang lain. Semua orang mengucapkan kalimat ini di masa Nabi Musa. Kalimat la ilaha illallah sudah dari zaman Nabi Musa, bahkan sebelum itu. Dari masa Nabi Ibrahim, kalimat itu diucapkan. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ismail. Kalimat ini diucapkan. Seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menggunakan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa pengen sesuatu kalimat yang istimewa, yang berbeda dari seluruh ucapan yang diucapkan oleh umat manusia yang beriman kepada Allah. Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, law anna la ilaha illallah wudi'at fi kiffatin wa anna as-samawati sab' wal aradina sab' wa ma fihinna fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah." Musa, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah ini ditimbang, ditaruh, diletakkan di satu anak timbangan, dan langit yang 7 lapis langit, bumi yang 7 lapisnya, serta seluruh yang ada di dalam langit dan bumi yang 7 lapisnya itu, maka kalau ditaruh di satu anak timbangan, kalimat la ilaha illallah masih lebih berat. Masya Allah, ini kalimat yang luar biasa. Selain dia adalah kalimat yang sangat memberatkan amal atau timbangan amal kita. Timbangan itu di hari kiamat, seperti yang kita tahu, timbangan yang punya 2 anak timbangan. Seperti itu. Dalam riwayat disebutkan, timbangan itu punya 2 anak timbangan dan punya lisan. Dia bisa berbicara dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditimbang adalah 3. Amal kita, lembaran-lembaran kita yang ada catatan amalnya, dan manusianya ditimbang. 3 yang akan ditimbang di hari kiamat. Maka siapa yang paling berat timbangannya, yaitu orang yang rajin mengucapkan, berzikir, mengingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Selain dia sebagai pemberat amal, timbangan amal soleh kita, dia juga akan menguatkan iman kita. La ilaha illallah. Tapi dengan syarat, kalimat yang diucapkan itu bukan hanya sekedar lewat di lisan kita tanpa memahami makna kalimat la ilaha illallah. Karena kalau cuman sekedar mengucapkan lewat di lisan tanpa lewat ke hati kita, dalam sanubari kita, maka tidak ada faedahnya nanti, gak ada gunanya. Karena kalimat ini diucapkan untuk
menanamkan keyakinan kita, menguatkan keyakinan kita bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara tips untuk bisa menguatkan dan memperbaharui iman kita, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian diantara yang bisa juga menguatkan iman kita adalah dengan terus mendalami dan mempelajari agama kita. Belajar ilmu agama, duduk di majlis ilmu, kita tahu yang benar dari yang batil, ya, dari yang hak. Dengan yang batil kita bisa bedakan halal dan haram. Kalau kita sudah bisa membedakan, kita bisa mengenal yang baik dan yang buruk, halal dan haram, maka tentu seseorang akan semakin merasakan manisnya iman. Di antara yang menjadikan iman seseorang itu menjadi bertambah dan dia merasakan manisnya iman, yaitu ketika dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah melebihi segalanya. An yuhibballah wa rasuluh. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala sesuatu. Dia mencintai dan dia mencintai seorang saudaranya yang beriman lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Dan dia tidak ingin, yang ketiga, dia tidak ingin kembali lagi terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dia tidak mau kembali berbuat dosa dan maksiat. Berarti orang seperti ini adalah orang yang selalu mencari kebaikan, mencari amal soleh untuk diamalkan. Dan di antara yang bisa menguatkan dan menjadikan iman kita menjadi lebih baik adalah seperti duduk di majelis seperti ini. InsyaAllah ta'ala. Ketika seseorang duduk di majelis ilmu, keutamaannya kita tahu bersama, luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada mereka semua, dan tentu para malaikat senantiasa melindungi dan menjaga mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka. Di antara manusia yang banyak di muka bumi ini, ada manusia-manusia khusus yang duduk di majelis di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, innam ad-dunya mal'unah. Dunia itu semuanya terkutuk. Mal'unun ma fiha. Dan yang di dalamnya semua dikutuk. Tidak ada kebaikannya. Dicabut rahmat. Dicabut kasih sayangnya. Kecuali siapa? Illa alim. Au muta'allim. Au zikrullah. Wa ma wallah. Kecuali orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, dan orang yang belajar ilmu, serta orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua kalimat yang menjadikan atau semua perbuatan yang menjadikan kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan rahmat, ampunan, kasih sayang, ridho, diberikan tambahan keimanan, dijaga keistiqomahannya, senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita bahas sebuah tema, yaitu hadis Nabi SAW, ucapan Nabi kepada putrinya beliau, Fatimah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang panjang, Rasulullah mengatakan kalimat ini,
Ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari siksaan azab neraka, karena saya tidak bisa memberikan pertolongan, pembelaan kepada kalian, kepada kamu sedikit pun. Inni la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan pembelaan, pertolongan, penyelamatan sedikit pun, tidak ada. Itu perkataan Rasulullah kepada putri beliau. Satu darah Nabi mengalir kepada beliau tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ucapan yang luar biasa kepada putrinya yang tercinta, yang darinya lahir keturunan Rasulullah, yang darinya lahir darah Rasulullah atau keluar dan menyebar, bersambung terus kepada manusia-manusia yang punya darah ini, punya nasab ini. Rasulullah sudah mengatakan kepada Fatimah, putrinya beliau sendiri, Fatimah, saya tidak bisa berbuat apa-apa besok di hari kiamat untuk bisa menyelamatkan dirimu. Maka Rasulullah mengatakan, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu sendiri dari neraka. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya nasab tidak akan bisa membelamu. Nasab tidak akan bisa melindungi dan menyelamatkanmu. Hanya sekedar nasab, tidak ada manfaatnya. Maka jangan dulu berbangga, jangan dulu sombong dengan nasab siapapun dia, apalagi yang nasabnya tidak terhormatlah, atau nasabnya biasa-biasa saja. Kalau seandainya nasab Rasulullah yang terhormat itu, nasab yang tertinggi di kalangan kafir musyrikin dulu, itu nasab dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ke atas itu nasabnya Rasulullah paling terhormat. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa saya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa menolak bahaya darimu. Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu supaya kamu masuk surga, wahai Fatimah, dan juga tidak bisa menghalangi dirimu untuk, kalau seandainya Allah menghendaki engkau dimasukkan ke dalam neraka, saya tidak bisa menghalangi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kuasa. Maka sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Selamatkan dirimu sendiri. Selamatkan dirimu sendiri. Karena nasab tidak bisa membela kita di hari kiamat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man batu'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya sedikit, siapa yang amalnya lambat, tidak bisa mempercepat hisabnya, tidak bisa memperlancar hisabnya di hari kiamat. Kalau amal solehnya sedikit, lemah, tidak akan bisa mempercepat hisabnya dan mempermudah hisabnya. Nasab bukanlah patokan. Nasab bukanlah pegangan seseorang untuk selamat dari neraka masuk ke dalam surga.
maka tidak perlu kita berbangga dengan nasab. Dan tidak boleh berbangga dengan nasab. Yang boleh kita banggakan adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan jabatan, harta, dan nasab sebagai tolak ukur kebaikan dan tingkatan kebaikan seseorang. Tolak ukur keselamatan seseorang bukanlah pada jabatan, harta, nasab. Illa bittaqwa. Takwa, iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya ada orang yang kalaupun nasabnya mulia di mata manusia dianggap sebagai nasab yang baik, nasab terhormat, nasab yang mulia, namun dia tidak sholat berjamaah, namun dia masih makan riba, namun dia masih berzina, namun dia masih minum khamr, main judi, perempuannya tidak pakai jilbab, lisannya masih kotor, suka ghibah, fitnah, dan apalagi dia bergelimang dengan dosa-dosa kesyirikan, itu lebih berbahaya. Tidak akan bisa menyelamatkan orang tersebut. Dan Islam tidak membela kalau ada orang yang merasa nasabnya mulia dan baik, tapi dia bergelimang maksiat, kewajiban Allah tidak dijaga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Nabi sendiri yang potong tangannya. Kalau Fatimah yang mencuri. Itu adalah hukum Allah. Dan itulah Islam. Kebenaran harus ditegakkan. Tidak melihat karena dia adalah anak kita, keluarga kita, masih kerabat kita. Tidak. Islam tegas. Islam berani. Rasulullah sebagai pemimpin, ketika ada umatnya yang bersalah, harus tunduk pada aturan Allah, pada hukum Allah. Baik umatnya yang tidak ada hubungan darah dengan beliau, maupun anaknya sendiri atau keluarganya sendiri yang mencuri atau melakukan maksiat, di hadapan hukum Allah harus tunduk dan patuh. Berbeda dengan agama-agama lain. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis, kalau Bani Israel, yang Rasulullah maksudkan mereka adalah orang Yahudi Nasrani di masa itu, idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihi al-had. Mereka dulu, maksudnya Bani Israel, kalau seseorang yang memiliki nasab yang baik mencuri, dipinggirkan, jangan dibebaskan dari hukum. Tidak boleh diberlakukan hukum potong tangan. Nggak boleh. Tapi kalau yang mencuri orang yang tidak punya nasab, dianggap yang nasabnya rendah, langsung ditegakkan hukum Allah. Itulah mereka. Wallahu alam, apakah hal itu masih ada? Dan kayaknya kita umat Islam juga ikut-ikutan model hukum begini. Kayaknya. Jadi kalau yang nasabnya, yang mencuri, yang melakukan pelanggaran adalah masih keluarga pejabat, aman, lancar.
Tapi kalau yang mencuri bukan keluarga pejabat, walaupun cuma nyuri 1 ekor ayam, di penjara. Tapi kalau yang berjuta triliun yang mencuri adalah kerabat pejabat, dibiarkan. Berarti hukum kita ini masih lemah. Ya, hukum kita masih lemah. Kita perlu belajar Islam, dan semoga kita bisa mampu mengamalkan hukum Islam dalam diri kita dan keluarga kita sebelum orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang patuh dan tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk diri kita pribadi. Kecil-kecil misalnya ada kesalahan, ada ribut, ada masalah di keluarga kita, ada masalah di tetangga kita, keluarga kita. Coba berlakukan yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ya, memang seperti itu. Islam tidak melihat, tidak memandang nasab, jabatan dan kekayaan. Oh, dia orang kaya, dia punya jabatan tinggi, jadi kemudian kita tangguhkan. Nggak boleh diberlakukan hukum itu. Dibebaskan saja. Ingat, pertanggungjawabannya besok kelak di hari kiamat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kau di dunia bisa aman dan selamat, tapi besok di akhirat pertanggungjawabannya berat dan pasti diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita ingat sebagai seorang muslim. Jangan mengedepankan ego dan ambisi kita, sehingga kita pengen dan punya semangat untuk menzalimi, ingin menjatuhkan saudara kita yang lain, ingin mengalahkan dia, agar dilihat di dunia ini kita orang hebat, selalu yang menang, selalu yang unggul. Hati-hati, kita orang yang beriman, yang beragama, orang muslim, harus ingat hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya akan ada pembalasannya, semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Hadis ini mengingatkan kita. Hadis yang tadi ini Rasulullah mengatakan, Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Itu untuk diri pribadi. Dan ini berlaku untuk kita semua. Seakan-akan Rasulullah, ketika kita baca hadis ini, seakan-akan Rasulullah mengucapkannya kepada kita. Hadis ini panjang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu, kerabat-kerabatmu, jadi paman-pamanmu, ya, sepupu-sepupumu, semua kerabatmu yang Quraisy, kamu berikan peringatan. Wahai Muhammad, ini Allah turunkan ayat itu dan Allah bilang pada Muhammad, Muhammad, kamu berikan peringatan, ingatkan mereka, nasihatkan kepada mereka, keluarga-keluargamu, kerabat-kerabatmu semuanya. Yang Quraisy, dia panggil, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Mereka lalu berkumpul semuanya. Lalu dia panggil kabilah. Ya Bani Abdi Syams, wahai turunannya Abdus Syams. Ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, wahai turunannya Ka'ab bin Lu'ay. Ya Bani Abdi Manaf, wahai turunannya Abdu Manaf. Ya Bani Hisham, ya Bani Hashim, wahai turunannya Bani Hashim. Ini seluruh dia panggil.
Jadi paman sepupu-sepupunya, paman-pamannya, saudara kakek-kakeknya, ke atas terus yang keluarganya Quraisy. Dia panggil semuanya. Lalu dia sebutkan kalimat anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Selamatkanlah diri kalian dari neraka. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Karena saya tidak bisa menyelamatkan kalian, membela kalian, melindungi kalian dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Lindungi diri-diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baru dia panggil turunan bapaknya, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anaknya Abdul Muttalib, berarti paman-paman beliau dan sepupu-sepupu beliau. Baru dia panggil Fatimah tadi, wahai Fatimah. Jadi semua kena, orang Quraisy, gak ada yang terkecuali. Semua dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena panggilan ini untuk semua umatnya, tidak khusus untuk keluarganya. Jadi kita punya kewajiban untuk menasihati keluarga kita sebelum orang lain. Keluarga kita, kemudian orang-orang lain di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, teman kerja, teman apapun. Kalau memang kita bisa memberikan nasihat, sampaikan kepada dia. Ingatkan dia kalau ada yang salah, tegur dia kalau ada yang salah. Semuanya bukan karena kita benci dia, tapi justru karena kita sayang agar dia selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin kita tahu sesuatu yang baik lalu kita tidak menularkannya kepada saudara kita yang memang notabene dia juga muslim. Kita harus ajarkan, kita tularkan kebaikan kepada saudara kita. Para jamaah yang Allah muliakan, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa besok nanti di hari kiamat kita itu ngurus diri masing-masing. Ngurus diri masing-masing. Nabi Muhammad dengan dirinya sendiri, Fatimah dengan dirinya sendiri, sahabat-sahabat Nabi dengan diri-diri mereka sendiri, dan kita dengan diri-diri kita masing-masing. Suami, istri, anak, masing-masing. Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Setiap manusia bertanggung jawab apa yang dia buat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing dengan urusannya itu dia sudah capek, dia akan tersiksa, dia akan sibuk sendiri dengan dirinya sendiri. Pada saat itulah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Orang akan lari dari kita. Orang akan lari dari kita. Dan dia lari dari orang-orang. Dia lari dari istrinya, dia lari dari suaminya, dia lari dari anaknya, dari bapaknya, dari ibunya. Semua dia lari dari mereka. Berarti kita tanggung jawab masing-masing. Kita tanggung jawab masing-masing atas perbuatan kita. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Apa yang sudah kita buat hari ini di dunia, besok semuanya akan dipertanggungjawabkan. Besok di hari kiamat akan diberikan 99 lembar setiap orang. Satu lembaran catatannya lebarnya sejauh mata memandang, lebar panjang sama sejauh mata memandang.
Semua ditulis 99 lembar. 99 sijillah. 99 lembar itu ditulis semua amal perbuatan kita. Lalu kemudian akan dihisap, ditanyakan satu-satu, didekatkan orang yang beriman. Allah letakkan tirai dengan orang mukmin itu, lalu Allah berbicara secara rahasia dengan orang itu. Allah tanya, kamu buat ini, kamu buat itu, kamu buat ini, kamu buat itu, dan dia mengakui semua apa yang ditanyakan, yang diklarifikasikan kepadanya. Dan dia nggak akan mungkin bisa berdusta dan menutupi apa yang sudah dia buat. Tidak akan bisa. Kalaupun engkau mau menutupi, engkau tidak menyampaikan yang kau rahasiakan, Allah tahu. Bahkan ketika seseorang ditanyakan, mulut sudah tidak lagi berbicara. Dikunci ini mulut, tangan dan kakinya yang berbicara. Subhanallah. Gak akan ada yang bisa kita selamatkan kecuali dengan amal perbuatan kita, baik atau tidak. 99 lembar, subhanallah. Ya, diletakkan amal perbuatan kita, ditimbang amal perbuatan kita, diri kita ditimbang, dan lembaran-lembaran kita semua ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya seperti apa? Kalau masih bisa dirubah, alhamdulillah. Ini tidak bisa dirubah. Tidak ada lagi ditipek, ya, dikoreksi. Ya, catatan itu seperti rapot. Apa yang kamu usahakan ada semua di situ. Yang kecil, yang besar, sembunyi, terang-terangan ada semua. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua yang kecil, yang besar, sembunyi, terang-terangan. Ketika orang diberikan catatan itu, maka orang yang berdosa, pelaku maksiat, dia takut. Ketika dia takut dan dia buka catatan itu, dia heran, kaget. Ternyata di dalam catatan itu semuanya ada. Sampai dia bilang, ya wailata, ya wailatana. Catatan apa ini? Celaka kita ini. Ini catatan dari mana? Padahal dia yang buat, sampai lupa. Allah tidak lupa. Dan Allah tidak zalim. Allah tidak mungkin mencatatkan di situ kalau bukan perbuatanmu. Allah tidak nambah dan tidak dikurangi. Semua sesuai dengan amal perbuatan. Jadi besok hari kiamat kita sendiri-sendiri. Yang kita buat semua sudah ada. Tidak akan mungkin lewat dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang berucap, yang diucapkan oleh manusia, sudah dicatat oleh malaikat raqib atid. Ada. Jadi mau disembunyikan, ada malaikat yang lihat dan yang catat. Maka selalulah merasa diawasi dan rasa takut. Saya mau sembunyikan sekalipun engkau bermaksiat sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Dan jangan sembunyi-sembunyi sudah. Takutlah engkau kepada Allah. Sudah berhenti. Karena percuma. Sekalipun sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Amal perbuatan kita ini tidak akan dihisap oleh manusia, tidak akan dihitung oleh manusia di hari kiamat. Yakinlah bahwa Allah yang menghisapnya, bukan manusia. Jadi untuk apa engkau sembunyikan dari manusia, tapi Allah tahu. Ada catatannya kok. Maka berhentilah engkau bermaksiat kepada Allah.
dalam keadaan sendiri dan sembunyi-sembunyi. Istrimu mungkin tidak tahu, saudaramu tidak tahu, bapak dan ibumu tidak tahu, teman dan tetanggamu tidak melihatmu, tapi Allah melihat dan mengetahuinya. Dicatat semuanya. Jadi berhentilah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, bisa jadi di orang-orang yang kelihatan dia beramal soleh, tapi di luar sana ketika tidak dilihat oleh manusia, dia berbuat maksiat dan dosa. Nanti besok kelak di hari kiamat, orang seperti ini amal solehnya tidak dijadikan sebagai kebaikan, dijadikan fata morgana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kalau saya tidak salah ingat, Rasulullah mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati yatuna yaumal qiyamati bihasanatin bid amsala jibala tihamah. Saya tahu betul, kenal betul, ada umatku yang datang besok di hari kiamat dengan membawa amalan sebesar gunung Tihama, putih bersih. Amal soleh, solatnya, puasanya, zakat sedekahnya, hajinya, umrohnya, amal soleh dia. Dia datang di hari kiamat bawa amalan itu. Tapi faja'alaha Allahu haba'an manthura. Namun amalan ini kemudian dibuang oleh Allah, dijadikan fata morgana, tidak ada gunanya. Tahu fata morgana? Dikira di sana kebaikan ada air, ternyata pas sampai sana bukan air. Itulah amalan yang dijadikan haba'an manthura. Seperti debu yang berterbang, dihambur, dibuang. Kenapa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna minhum wa la na'lam aw la nash'urum. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami gimana tuh sifat orang-orang seperti itu. Apa sebabnya? Apa perbuatan mereka? Jangan sampai kita termasuk di dalamnya dan kita tidak merasa. Maka Rasulullah mengatakan, min bani jildatina. Mereka itu adalah umat kami, umatnya Rasulullah. Apalagi yang cuma ngaku-ngaku, nggak masuk lagi di sini. Ini Rasulullah bilang, min bani jildatina, dari kami, Muslim maksudnya, dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna kama tusallun. Mereka solat sebagaimana kalian solat. Wa yasumuna kama tasumun. Mereka puasa sebagaimana kalian juga puasa. Wa yakhuduna minal laili kama takhudun. Mereka qiyamul lail sebagaimana kalian juga qiyamul lail. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi bedanya mereka ini, kalau ketika sedang menyendiri, mereka tidak segan-segan dan tidak takut berbuat maksiat. Berbuat perbuatan dosa dalam keadaan bersembunyi, tidak dilihat orang. Dia takut dan malu dari manusia, tapi dia tidak takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat dan memantaunya. Kemudian satu faedah lagi saya ingin sampaikan dari hadis ini. Rasulullah mengatakan, inni la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak bahaya. Itu Nabi Muhammad. Muhammad saja tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Anda, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, bukan Nabi. Jangankan boro-boro Nabi, wali saja masih diragukan. Wali saja masih diragukan kewalianmu, apalagi jadi Nabi. Ini Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyambung risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini, tidak bisa memberikan manfaat, menolak madarat. Jadi kalau mau minta manfaat, menolak madarat, mintanya sama Allah. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa Allah lah yang bisa, kuasa, mampu mendatangkan manfaat dan menolak madarat, bukan Nabi Muhammad. Apalagi kita, apalagi benda mati, apalagi makhluk yang lemah, apalagi benda mati, apalagi makhluk.
Jadi orang mukmin berusaha menjaga diri dari perbuatan, karena ini adalah perbuatan kalau seandainya ada manusia yang mengaku muslim beriman tapi ternyata dia masih, mohon maaf, datang ke pohon, batu, tempat yang disegani, ditakuti, lalu dia berlindung, dia minta keberkahan, minta kebaikan, minta manfaat dari situ. Ini bahaya. Ini adalah praktek-praktek yang dulu di zaman jahiliyah seperti ini ada. Ya, Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa, tidak bisa menyelamatkan dirinya di dunia dan juga apalagi di akhirat. Nabi Muhammad saja, dia itu berdoa sama Allah. Kita minta sama dia, apalagi Nabi Muhammad sudah meninggal. Atau mungkin ada orang yang meminta berdoa kepada manusia. Dia minta berkah, dia minta kesembuhan, minta keturunan, minta apalagi kekayaan kepada manusia, kepada makhluk. Itu ada sampai hari ini. Dan ini harus disampaikan, ini harus diajarkan kepada umat. Karena masih banyak yang belum paham tentang ini. Nabi Muhammad saja berdoa kepada Allah, dia mengatakan, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Saya ini, kata Nabi Muhammad dalam surat Al-Jin, Al-Quran surat Al-Jin, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Saya itu cuma berdoa kepada Allah Tuhanku dan tidak berbuat syirik dengan siapapun. Tidak menyekutukan Allah di dalam berdoa, minta pertolongan, perlindungan. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada." Saya itu tidak bisa menolak bahaya dan juga mendatangkan kebaikan. "Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada." Dalam surat Jin, sesungguhnya katakan Muhammad kepada manusia, saya ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa melindungi dan menyelamatkan siapapun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menyelamatkan dan melindungi seseorang besok di hari kiamat. Dan di dunia juga begitu. Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Ini sudah ada pernyataan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, orang-orang yang beriman, yang mengaku muslim mukmin, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelamatkan diri kita dari neraka, diantaranya jauhi, saya sebenarnya menyebutkan amalan-amalan bisa menyelamatkan kita dari neraka. Intinya, poin yang paling tinggi, yang paling pertama dan yang paling utama, selamatkan diri kalian dari praktek-praktek kesyirikan. Karena inilah yang akan mengekalkan seseorang di dalam neraka. Dosa-dosa yang lain selain syirik bisa menyebabkan orang masuk neraka, tapi tidak mengekalkan seseorang di neraka. Insya Allah dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil Quran dan hadis, orang yang berbuat dosa besar selain syirik masih dimaafkan oleh Allah dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Surat An-Nisa. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan hanya mengampuni dosa selain syirik. Ada orang berbuat dosa syirik dan dia mati belum tobat, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya masuk surga dan akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan kekal di dalamnya, tidak akan ada pertolongan untuknya orang-orang yang zalim ini. Jadi selamatkan diri kita dari kesyirikan, itu yang paling penting, yang paling nomor satu, karena itulah yang menghancurkan seseorang dunia akhirat. Dunia hidup tidak berkah, di akhirat hidupnya sengsara abadi selamanya, kekal di neraka. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.